hanya ada satu Allah dan Yesus adalah utusan. Ini sama dengan syahadat. Syahadat itu bunyinya gimana sih? Apakah hanya ada satu Allah dan Yesus adalah utusan? Setahu saya kan nggak begitu. Kok Ustadz Kainama ini mengubah-ubah syahadat gitu. Dan setahu saya syahadat ini kan ada setelah Islam ada gitu. Nah ini kan Islam belum ada, 600 tahun lagi baru Islam ada. Kok disebut itu sebagai syahadat? Dan ini kan kengawurannya lagi. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin hari Rabu, saya bersama dengan Mas Gracia Pelo dan dua utusan dari GKJW dan kemudian pendeta GKJW Bujarjo yang sekaligus konsulen GKJW Lenggok Sono dengan kepala desa Pak Mudin dan juga dua kasun di Bujarjo. Kemudian beberapa orang dari timnya Mas Tembel sudah melakukan pertemuan untuk klarifikasi. Sebenarnya berita yang benar itu bagaimana? Kejadian yang benar itu bagaimana ya? Apakah saya yang hoax atau Paul Zhang? Nah videonya itu nanti ya, sabar Bapak Ibu, akan saya tampilkan juga. Nah sekarang saya masih menanggapi video dari Ustadz Kainama, di mana dia mengatakan bahwa ada mualaf pertama di dalam Alkitab yang bernama Cornelius, seorang bule. Sebelumnya, mari kita melihat video ini bersama-sama. Kisah spasi 10 tanda bagi 31. Ketik lagi di situ, nanti cari lagi bahasa Arabnya. Kisah sudah dapat, Ustaz? Udah. Ya, silakan tolong. Saya minta maaf ya, saya bukan nyuruh-nyuruh, Ustaz. Nggak apa-apa. Afwan, tolong bacakan, Ustaz. Wa qala li ya Cornelius Ya. sami Allahu sholatak wa zakara shadaqatik. Ya. Itu. Pelan-pelan, Ustaz. Sami apa? Ya Cornelius. Cornelius adalah seorang Italia, orang bule. Dia adalah, kalau boleh dibilang, dia mualaf pertama. Karena dia yang bilang Allah itu satu dan Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi dia mengaku di depan Jesus dan di depan para Harawarion yang itu yang adalah 12 disciples atau 12 murid, dia bilang, aku mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Jesus itu adalah utusan Allah. Itu sama aja seperti syahadat. Nah, Ustadz boleh baca lagi pelan-pelan? Ya Cornelius, apa? Ya Cornelius sami Allahu sholatak. Ya, Sami Allah. Berarti Yesus punya Tuhan. Sami Allah Yesus sholatak. kalau ada yang itulah saya bilang, antum bilang selamat Natal, antum nggak sayang. Antum memfitnah Yesus jadi Tuhan. Yesus bilang Yesus punya Tuhan kok. Sami Allah, terus apa lagi, Ustaz? Wa zakara shadaqatik. Pelan-pelan. Wa zakara shadaqatik. Nah. Di depannya ada. Oh, di depannya. Wa qala li ya Cornelius sami Allahu sholatak. Salataka. Terus? Wa zakara shadaqatika. Sadaqatuka. Itu ajaran Kristus cuma 3 kepada Cornelius. Itu aja. Salat kepada Allah. Zakaru, telah diingat dan mengingat Allah, zikir dan sadaqatuka. Bagaimana mungkin ini Yesus yang Kristen gitu? Bagaimana mungkin ini Yesus yang mengabarkan Trinitas? Bagaimana mungkin gitu? Saya jadi nggak ngerti ini ajaran Yesus kok. Gue jadi nggak kenal gitu. Ajarannya sholat, zikir, sedekah, sunat. Ustadz keluar dari situ. Sebenarnya ketika saya melihat video ini, saya agak menahan tawa ya. Kenapa? Karena lucu, Ustadz Kainama ini menafsirkan Alkitab semau-maunya aja. Yang kedua, lucunya itu dia kayaknya dia nggak bisa baca Arab, bahasa Arab. Karena dia meminta bantuan pembawa acaranya Rasil TV itu untuk membaca yang teks bahasa Arab ini. Dan kemudian agak jengkel juga yang disuruh-suruh itu. Kelihatannya sih begitu ya. Nah, jadi benarkah Cornelius ini adalah mualaf pertama di dalam Alkitab? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita langsung aja ya. Nah, di sini dikatakan di ayat yang pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Di sini dikatakan bahwa Cornelius itu adalah orang Italia, tapi Ustadz Kainama tadi bilang itu bule. Bule ini adalah istilah atau sebutan orang Indonesia untuk
orang luar negeri yang berkulit putih, ya orang Amerika, Australia, Eropa, dan lain-lain tuh ya. Termasuk orang Yahudi sekalipun kalau datang ke Indonesia juga disebut bule, pasti begitu. Dan kemudian ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Jadi Kornelius ini di sini dijelaskan bahwa dia ini adalah orang yang non-Yahudi, di luar Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi dia mendapat penglihatan. Nah, ini kesalahan yang pertama dari Ustadz Kainama, bahwa di sini dikatakan Kornelius adalah seorang mualaf. Padahal Kornelius ini adalah seorang kafir yang mendapat penglihatan supaya Kornelius itu percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Jadi dia ini dalam proses mau percaya Yesus. Lah bagaimana dikatakan orang yang belum percaya Yesus ini sudah mualaf? Ini kan ngawur ya. Mualaf itu kan artinya Kornelius itu sudah Kristen dulu, kemudian pindah Islam, baru mualaf. Ini ngawur ini. Sejak kapan ada mualaf di zamannya Tuhan Yesus? Dan kedua tadi itu Ustadz Kainama bilang apa ya? Bahwa Kornelius itu mengaku di depan Yesus dan di depan 12 murid Allah. Dia itu mengaku di depan Yesus dan di depan 12 murid. Padahal tidak ada Yesus loh di situ. Yesus itu sudah terangkat ke surga sebelum peristiwa ini terjadi. Dan itu yang ada di sana itu dijelaskan bahwa hanya ada Simon Petrus dan saudara-saudara yang lain. Tidak ada ke-12 murid. Ini jelas ngawur Ustadz Kainama. Dan kemudian dia bilang bahwa Yesus hanya ada satu Allah dan Yesus adalah utusan. Ini sama dengan syahadat. Syahadat itu bunyinya gimana sih? Apakah hanya ada satu Allah dan Yesus adalah utusan? Setahu saya kan nggak begitu. Kok Ustadz Kainama ini mengubah-ubah syahadat gitu. Dan setahu saya syahadat ini kan ada setelah Islam ada gitu. Nah ini kan Islam belum ada, 600 tahun lagi baru Islam ada. Kok disebut itu sebagai syahadat? Dan ini kan kengawurannya lagi. Dan selanjutnya, yang mengatakan kepada Kornelius adalah Yesus. Jadi yang menyampaikan berita kepada Kornelius adalah Yesus. Padahal kalau kita melihat di ayat yang keberapa ini? Ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Ingat ya, yang datang kepada Kornelius dan menyampaikan berita ini bukan Yesus, tapi malaikat Allah. Mungkin waktu itu Ustadz Kainama lagi ini ya, belum ngopi atau apa sehingga malaikat Allah dibaca Yesus. Nggak jelaskah teks itu bunyinya malaikat Allah, bukan Yesus? Nah, ini kan ngawur lagi di sini nih. Gimana sih orang ini katanya lulusan S3 Israel atau S2 Israel, kok baca Alkitab aja itu lu nggak bisa. Malaikat Allah disebut Yesus. Nggak ada di sini Yesus itu nggak ada. Nggak ada. Nah, yang kemudian yang terakhir dia bilang tadi bahwa Yesus kok mengajarkan sholat dan sedekah. Ini Yesus yang mana? Yesus yang Kristen atau yang disebut Trinitas itu? Kata Ustadz Kainama. Ya, ini nggak pernah baca Alkitab. Kelihatan.
Yesus mengajarkan sedekah dan juga berdoa. Karena kemarin di video saya yang lalu, saya sampaikan bahwa kata doa atau berdoa itu dalam bahasa Arabnya adalah solat memang. Kemudian dalam bahasa Ibraninya adalah tefilah. Dalam bahasa Aramnya adalah selota. Jadi ya, selota atau solat itu ya berdoa. Jadi umat Kristen itu sudah berdoa 600 tahun sebelum Islam. Dan orang Kristen juga sudah bersedekah 600 tahun sebelum Islam sudah melakukannya. Lah kalau Islam melakukan kemudian hari, ya bukan berarti mereka ini Islam gitu ya. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Apa yang diajarkan di sana? Mari kita melihat bersama-sama. Ayat 1 sampai ke-4 itu menjelaskan mengenai hal bersedekah. Ini Yesus sendiri yang mengajarkannya ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tapi sedekahnya orang Kristen itu berbeda dengan sedekahnya orang Islam ya. Orang Kristen itu kalau bersedekah nggak pernah manggil wartawan, kemudian bagi-bagi amplop, bersedekah dengan tujuan mendapat pahala, nggak ada. Di sini sampaikan kalau kamu mau bersedekah, apa yang dilakukan tangan kananmu, jangan diketahui tangan kirimu gitu ya. Jangan sampai orang melihat apa yang kamu lakukan ini. Karena kalau kamu pamer ya upahmu itu, kamu hanya dipuji-puji orang gitu ya. Saat itu aja. Tapi kalau kamu melakukannya tersembunyi, ya Bapamu sendiri yang akan memberikan ganjaran itu kepadamu. Jadi orang Kristen memberi ya memberi aja. Nggak usah undang wartawan, nggak usah ditayangkan di televisi, YouTube, dan lain sebagainya. Nggak usah. Ini bedanya. Dan kemudian di ayat selanjutnya itu diajarkan mengenai hal berdoa. Jadi begitu ya. Ini ya jelas-jelas nih. Orang ini nggak pernah baca Alkitab. Karena memang nggak pernah baca Alkitab. Nggak tahu isi Alkitab. Sekian dari saya. Semoga video ini mencerahkan kita, memberkati kita, sekaligus menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.